Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindito Fahrizurudi, NIM saya 212525249. Di sini saya akan menjelaskan cara koneksi basis data antara Java dengan database atau MySQL. Langsung saja, cara yang pertama, kita masuk ke SAM Control Panel. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Klik Start. Oke, setelah itu kita coba masuk ke MySQL-nya. Caranya localhost underscore php my admin. Oke, kita sudah masuk ke database-nya. Langkah yang pertama, kita buat terlebih database-nya yang baru. Semisal di sini saya beri nama database universitas. Buat kemudian kita akan membuat tabelnya. Semisal kita memberi nama mahasiswa dengan jumlah kolom 4. Kemudian yang pertama, dalam kolom yang pertama kita misal ID mahasiswa, tipenya integer, indeksnya primary, kita auto increment. Kemudian nama mahasiswa, tipe varchar, jumlah lainnya kita asumsikan berjumlah 200. Kemudian kolom yang ketiga misal NIM. Untuk tipe datanya, karena di setiap universitas berbeda-beda, kita varchar saja. Untuk ranknya misal 50. Kemudian yang terakhir alamat, tipenya karena banyak kita teks. Kemudian untuk storage engine-nya kita pilih InnoDB, karena InnoDB ini digunakan untuk korelasi antar database. Kalau semisal kita menggunakan MyISAM, itu tidak bisa digunakan untuk korelasi database. Kemudian simpan. Oke, kita sudah membuat tabelnya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke NetBeans Java-nya. Kita asumsikan bahwa kita sudah membuat tampilan GUI-nya, yang dimana kita akan mengatur pada source code-nya. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan import terlebih dahulu pada bagian libraries dengan cara klik kanan, add library, kita klik yang MySQL JDBC driver, kemudian klik add library. Oke, sudah muncul MySQL JDBC driver. Itu untuk langkah yang otomatis. Kemudian kita langkah yang kedua, import yang manual, dengan cara kita masuk ke tampilan GUI-nya yang klik source, kemudian kita ketik pada bagian bawah package koneksi basis data. Yang pertama kita ketik import java.sql.connection. Fungsi dari Java ini adalah untuk menggabungkan antara Java dengan database-nya. Yang kedua kita ketik import java.sql.driver manager. Fungsi dari driver manager ini untuk menggabungkan antara GUI dengan libraries yang sudah kita import. Kemudian untuk yang ketiga kita import java.sql.resultSet. Ini digunakan untuk query, sama juga yang keempat ini yaitu statement, sql.statement. Kemudian yang kelima kita import java.sql.sqlException. Oke, sebentar.
Oke, setelah itu, setelah import selesai, ketika proses import selesai, masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menuliskan pada blok eksepsinya menggunakan, di sini saya menggunakan metode menu. Oke, langsung saja. Oh ya, pada blok eksepsi kali ini saya menggunakan blok try catch. Jadi nanti yang saya jelaskan cara penulisannya. Yang pertama kita tulis nama string, kita buat variabel dahulu menggunakan misalnya string nama, kemudian kita ambil dari ini pada tampilan GUI-nya, yang ini nama variabelnya jtextfield1 dot get text, kemudian kita buat yang kedua misal string name, variabelnya kita ambil dari jtextfield bawahnya jtextfield2 dot get text, kemudian yang ketiga string alamat jtext area1 get text. Sudah saya katakan di awal tadi, pada blok eksepsi ini saya menggunakan blok try catch. Misalnya kita klik try di sini, kemudian kita tulis catch. Nah, untuk blok catch ini kita tuliskan nantinya jika saat koneksi berhasil atau tidak, maka akan jika koneksi tidak berhasil maka akan memunculkan sebuah pesan. Caranya kita tulis di sini SQL exception, kemudian nama objek misal kita tuliskan nama X, kemudian di bawahnya kita ketik system.out print L, kemudian dalamnya kita ketik X. Oke, sudah selesai. Kemudian pada tabel catch try ini, langkah yang pertama kita koneksikan dulu antara Java dengan database-nya dengan menggunakan class connection. Kemudian kita buat suatu objek, misal kita namakan kun, kemudian driver manager get connection, kemudian dalamnya kita tulis seperti ini. Yang pertama jdbc -2 mysql -2 slash garis miring 2 kali localhost -2, kemudian portnya 3306 port localhostnya, kemudian selesai koma. Setelah itu kita ketik usernya, karena default pada MySQL itu root, kita ketik root, kemudian passwordnya. Untuk passwordnya ini terserah mau dikosongin atau tidak apa-apa. Di sini saya tidak akan menggunakan password, jadi kosong. Kemudian bawahnya setelah koneksi kita coba koneksikan, kita coba jalankan programnya berjalan atau tidak. Caranya yaitu ini kita run file, kemudian klik simpan. Oke. Pesan muncul build successful, berarti koneksinya sudah selesai. Kemudian pada contoh kali ini saya tidak hanya mencontohkan cara menyambungkan saja, kemudian saya akan di sini akan menjelaskan bagaimana untuk query, insert dan select. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan query insert terlebih dahulu. Yang pertama kita buat variabel, misal namanya query, kemudian di dalamnya kita tuliskan insert into nama tabel yang tadi kita sudah buat. Tadi kita tuliskan mahasiswa, kemudian value
values, value nya kita 0 karena sudah pada id nya sudah kita auto incrementkan. Kemudian yang di sini untuk dalam sini kan ini mengarah pada tampilan GUI nya, jadi sesuai yang kita buat pada variabel yang ini, nama, NIM, alamat kita masukkan di dalam ini, di dalam variabel query nya. Caranya tulisannya petik 1 2 kali, di dalamnya petik 2 2 kali, kemudian tambah, kemudian nama variabel, nama, kita ulangi cara yang sama, NIM, alamat. Oke, sudah selesai penulisannya. Kemudian ini petik 2. Untuk pembuatan query-nya sudah selesai, kita langkah selanjutnya itu untuk eksekusi query-nya. Caranya di bawah class connection ini kita tuliskan menggunakan class statement, kemudian nama objeknya misal kita ketik nama st, setelah itu nama objek dari connection create statement. Kemudian yang kedua kita tulis pada bawah query-nya nama objeknya st, kemudian execute update. Terus di sini namanya nama objek dari nama variabel, nama objek dari media query-nya query. Oke, setelah itu di sini saya akan mencoba tambahkan satu garis kode. Jika kita sudah menginputkan, maka akan muncul pesan bahwa misal data Anda sudah disimpan atau yang lain menggunakan J option pen, kemudian show message dialog, di sini 0, kemudian kita tulis data Anda telah tersimpan. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita lakukan pengetesan. Caranya kita run filenya pada tampilan GUI nya, kemudian misal kita tambahkan nama Dito, NIM semisal 2125.249, kemudian alamat misal Cangkrep Lor, kemudian kita klik simpan. Oh, ada yang terlihat itu, oh ini kita ada kesalahan di sini, kita kurang menuliskan nama database-nya tadi universitas. Oke, kita coba lagi, semisal nama Dito, oke, data telah tersimpan. Kemudian kita lakukan pengecekan pada ininya, kita refresh dulu. Oke, berhasil. Berarti untuk query insert kita sudah selesai. Lanjut ke proses penjelasan berikutnya untuk query untuk select. Oke, kita masuk ke tahap untuk selanjutnya, yaitu untuk query select-nya. Karena tadi ada kesalahan pada penulisan untuk menyambungkan koneksi antara Java dengan database-nya, yang pada belakang port ini kita ketikkan database yang sudah kita buat tadi, supaya nanti langsung
tersambung ke database-nya. Oke, langsung saja ke query select-nya. Langkahnya cukup mudah. Ini kita komentar terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Ya, kita langsung yang pertama kita lakukan koneksikan terlebih dahulu antara Java dengan database-nya, sama kayak yang tadi yang untuk query insert. Yang pertama kita koneksikan, kemudian yang kedua kita membuat query-nya, kemudian kita eksekusi query-nya. Untuk pembuatan query-nya sama, kita membuat variabel string misalnya query, kemudian di dalamnya kita ketikkan select all from nama tabel mahasiswa. Kemudian setelah itu kita execute-nya menggunakan statement. Kemudian nama objeknya misal kita tulis nama st, kemudian nama objek dari connection kun create statement, kemudian menggunakan class result set. Kemudian nama objeknya semisal kita nama rt, kemudian nama objek statementnya st execute query, kemudian nama query-nya. Di sini kita mau query-nya ya query juga, query agak kurang jelas. Oke, setelah selesai ini untuk proses mengambil datanya. Kemudian kan kita asumsikan nanti datanya akan muncul pada tampilan GUI yang sudah kita buat pada Java. Di sini kita akan menggunakan perulangan while untuk menampilkan ke tampilan GUI-nya. Di sini kita menggunakan while, kemudian nama dari result set rt next. Kemudian di sini, nah untuk pada dalam while ini kita ambil variabel yang ada pada tampilan GUI-nya, tampilan Java-nya. Di sini sesuai dengan nama variabel yang kita buat, dan nama, nim dan alamat. Nama, kemudian set kemudian nama yang pada kolom while rt get string. Kemudian pada dalam ini kita tuliskan nama pada kolom tabelnya, karena di sini ada nama siswa, nim dan alamat, kita tuliskan nama mahasiswa. Di copy saja supaya lebih. Bentar, ini ada pesan apa ini? Oh, ini ada kesalahan ini. Untuk tampilan awalnya ini kita tidak mengacu pada variabel, tapi mengacu pada variabel GUI-nya yang ini, yang jtextfield1. Jadi kita tuliskan di sini jtextfield1. Nah, kita copy saja. Di sini jtextfield2 untuk kolom nim. Yang ini jtext area jtext area 1 untuk alamat. Oke, untuk programnya sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan
sedikit perbedaan kenapa pada query select ini berbeda dengan yang query insert, yaitu terutama pada execute ini. Pada select query select ini menggunakan execute query, sedangkan pada query insert menggunakan execute update. Saya jelaskan, yaitu yang pertama, untuk execute update ini digunakan untuk perubahan data yang ada pada tabel, sedangkan untuk yang execute query yaitu untuk memanggil data yang ada pada tabel, yaitu ya karena perbedaan fungsi juga perbedaan kegunaan juga. Oke saja, langsung kita masuk ke langkah berikutnya untuk coba jalankan program-programnya. Kita run file, kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan memunculkan data yang sudah kita simpan tadi. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf, banyak kata saya juga mohon maaf, kurang lebihnya saya juga minta maaf karena saya juga masih belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.